Antum ngelihat jin itu urusan antum sendiri. Nggak ada dosa selagi mulutnya terkunci, nggak ngomong-ngomong. Nah ini yang kemarin sempat viral. Katanya saya ngomong orang yang bisa ngelihat jin syahadatnya batal. Itu dari mana info kayak gitu? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ada video saya di Malaysia dipotong sama fansnya dukun. Ya, dipotong sama fansnya dukun. Di situ saya katakan syahadah, yang artinya persaksian, bukan syahadatain. Wong waktu itu di Malaysia, ya saya secara tekstual saya syahadah. Mereka ngerti syahadah itu persaksian, bukan syahadatain. Kalau batal syahadatain berarti kafir. Saya tidak mengatakan kafir. Ada orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dipotong video saya. Ya jadi tentang perkara melihat jin, kok ada peruqyah syariah ngomong-ngomong tuh, kamu yang ganggu ini kuntilanak nih, kuntilanak matanya telu, kuntilanak yang nganggo gincu misalnya, yang ganggu gendruwo, yang ganggu pocong polkadot misalnya. Nah ini yang kayak begini ini yang ditolak persaksiannya oleh Imam Syafi'i. Karena dia, mohon maaf, kalau secara syariat ya dikatakan oleh Imam Syafi'i itu kenapa ditolak persaksiannya? Karena banyak sekali tipuan-tipuan ketika orang itu melihat jin dalam wujud yang tidak kasat mata. Boleh saya tafsirkan, saya perjelas tentang hukum melihat jin ini? Ya, sedikit saya beberkan lah ya biar gamblang. Merembet kemana-mana, masih lama waktunya. Jadi ada sebagian orang yang gagal paham, kemudian protes, Ustaz, katanya jin nggak bisa dilihat, kenapa Abu Hurairah bisa nangkep jin? Tahu ya hadisnya ya, hadisnya panjang sekali. Yang ketika Abu Hurairah disuruh jaga Baitul Mal, ya, gudang zakat, gudang penyimpanan harta untuk disakatkan. Di bulan Ramadan lagi. Nah itu intinya beliau itu nangkep sesosok makhluk yang dia itu bentuknya seperti anak remaja. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede, nggak terlalu juga berperawakan balita, sedang. Sampai 3 kali berturut-turut ditangkap. Yang akhirnya ngajarkan ayat kursi untuk dibaca sehingga akan terhindar dari gangguan mereka. Ketika mau dibawa sama Rasul, ya, dia menyampaikan itu, kemudian Rasul mengatakan, tahu nggak siapa yang berbicara sama kamu selama 3 hari berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah? Nggak tahu. Itu setan. Itu setan. Jadi memang setan bisa dilihat ketika mereka dalam wujud kondisi yang padat. Itu sudah saya tulis juga di sini. Rahasia indigo dan potensi gaib manusia. Beli di Arsada Daka Indonesia. Ya, di sini sudah saya jelaskan. Jadi kalau misal padat bisa dilihat, kalau tidak padat ya tidak bisa. Hanya Nabi dan Rasul saja. Kemudian gimana kalau kita menyampaikan dalam rangka konsultasi nih? Misalnya antum nih, ada yang pernah ngelihat jin, ditampakkan sama mereka tuh, diganggu, datang ke ustadz, datang ke kiai, tanya hukumnya gimana, kenapa kok aku dilihatkan seperti itu? Maka apakah ini yang termasuk orang yang ditolak persaksiannya? Kan tidak. Dia posisinya itu seperti Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab yang konsultasi kepada Rasulullah tentang apa yang ditemuinya selama 3 hari berturut-turut itu. Nah yang dimaksud Imam Syafi'i yang ditolak persaksiannya itu adalah orang yang seakan-akan menyematkan ilmu gaib terhadap dirinya. Pakar metafisik, pakar ilmu gaib, pakar ilmu laduni. Ilmu laduni kok pakar? Memangnya ada ijazahnya? Ada sarjana ilmu laduni gitu? Ada sarjana ilmu hikmah? Hah? Nah, itu kan karomah, termasuk ma'unah. Ya kadang karomah, kadang ma'unah juga dari Allah. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Akhirnya tertolak syahadahnya.
tertolak persaksian dia bisa melihat jinnya. Jadi teksnya banyak. Salah satunya yang saya hafal banget yaitu tadi man za'ama annahu yarul jinna, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu liqaulillahi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa an yakuna nabiyyan. Ada yang katakan illa an yakuna za'imun nabiyyan. Siapa yang ngaku dari ahlul adalah itu orang yang punya SKCK, berkelakuan baik, nggak kriminal. Kok dia mengatakan melihat jin, kami tolak persaksiannya karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya iblis dan juga qabilahnya dari kalangan jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, kecuali yang mengatakan adalah nabi dan rasul. Karena melihat jin itu tergantung persepsi akal dan persepsi perasaan orang masing-masing yang melihat. Sedangkan Rasulullah itu tidak didominasi oleh persepsi apapun, tidak didominasi oleh rasa dan akal alam bawah sadar apapun. Coba deh lihat, antum disaksikan baik-baik. Rata-rata itu orang yang katanya bisa melihat jin, sosok yang sering dilihat itu apa? Pocong, apa lagi? Kuntilanak. Terus gini. Saya ajak ke tempat gelap, ya, atau antum deh waktu kemarin ke tempat gelap. Persepsi yang ada di bayangan antum itu apa? Arsada yang sudah merasakan apa mas? Gendruwo, maksudnya apa? Pocong. Itu saya pasangkan, betul. Kuntilanak. Enggak ada bayangan, bagus, masya Allah. Mas Dimas apa mas? Gendruwo. Ya kan sekitar itu aja. Black Giant. Nah ini bahasa modernnya. Gendruwo udah kuno. Zaman sekarang gendruwo namanya Black Giant. Giant artinya apa? Raksasa. Black hitam, ya raksasa hitam. Dah hitam berbulu ya. Itu gendruwo. Kuntilanak, Mbak Kunti. Ya, palingnya itu sekitar itu. Yang di luar persepsi itu jarang banget. Jarang, kecuali memang anak-anak kecil yang dia itu nggak pernah nonton horor, nggak pernah nonton sinetron-sinetron yang menakutkan itu, serial-serial mistis. Kemudian kalau dia bisa ngelihat, nah itu mungkin dia ngelihat betulan karena ditambahkan. Ya, biasanya ngelihatnya kan pasti jam-jam yang spektrum warna alam ini menguatkan posisi jin di alam kita, di dimensi kita. Apa yuk? Sandekala. Itu film perdana saya nanti, Sandekala. Jadi kenapa kok Sandekala? Ya spektrum warnanya merah, orange, jingga kemerah-merahan, menguatkan mereka posisinya. Ya. Nah di saat itu mungkin ya wallahu alam bisa jadi dia bisa melihat betulan. Namun secara umum orang kok yang katanya ngaku bisa melihat jin itu ditolak saksinya karena apa? Gak jelas dan gak pasti. Coba deh antum kumpulkan dari 10 orang yang katanya bisa melihat jin. Ya, berapa orang yang sama melihat satu sosok itu? Misalnya, kita anggap aja masjid ini angker. Ini tempat angker misal. Kita cari 10 orang datang ke sini. Kita tanya, di mana posisi jin yang lagi ada di tempat ini? Kalau sama, oke lah, mungkin janjian. Tapi saya nggak yakin sama. Rata-rata beda-beda. Ada yang katakan di sini lagi tingkring misalnya, lagi uncang-uncang misalnya. Kalau di masjid pasti persepsinya jin yang pakai sorban, ya kan? Iya, pasti pakai sorban. Padahal belum tentu juga mereka sorbanan. Bisa jadi pakai peci sama kayak saya. Bisa jadi pakai peci kayak Mas Zenan, atau kayak Pak Abu, sarungan misalnya. Ya, kan kita nggak tahu. Atau pakaian mereka seperti apa kita tidak tahu. Itulah yang menyebabkan persaksiannya ditolak. Tapi apakah manusia mungkin melihat mereka? Mungkin. Saya nggak mengatakan manusia mustahil bisa lihat jin loh. Kapan saya pernah katakan kayak gitu? Mungkin saja kita melihat mereka,
tapi di saat-saat tertentu, tidak setiap saat. Seperti contohnya mereka menjelma wujud yang padat, kita bisa melihat mereka berubah jadi ular, kelihatan, semua orang bisa melihat. Atau misal ketika mereka dipadatkan oleh Rasulullah, nah ini nggak mungkin kan kalau di zaman sekarang kan Rasulullah sudah berpindah ke alam yang lebih tinggi lagi, di alam barzakh, alam peralihan, ya. Tapi kalau kita hidup sezaman dengan Rasulullah, Rasulullah mau berdoa sama Allah dipadatkan wujud ifrit, kita bisa lihat wujud aslinya. Nah itu dalilnya ada di buku Indigo, Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Atau kita bisa melihat wujud mereka ketika kita memang masuk ke dimensi mereka, diculik jin, nauzubillahi min dzalik. Perkara penculikan jin itu nyata, bukan khurafat, bukan takhayul. Memang ada. Di zaman Amirul Mukminin juga ada. Saya tulis di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur. Nah, ini kalau ya ada koleksi buku saya mesti ngerti. Ya. Atau misalnya di alam mimpi. Alam mimpi juga punya potensi kuat sehingga Allah menggambarkan sosok mereka di mimpi kita. Kadang-kadang secara hakikinya. Tapi kalau ketika dalam keadaan terjaga seperti ini kemudian melihat, ya, kalau terus-terusan bisa ngelihat, nah ini yang masalah. Apalagi tadi praktisi kok bisa ngelihat jin gini itu, dia menyebarkan, ya, kondisinya. Maka ini yang saya maksud, kemungkinan besar dia itu dibantu jin untuk melihat teman-temannya di dimensi mereka. Sampai sini bisa dipahami ya. Dalam ruqyah syariat kita juga nggak boleh atau nggak ada istilahnya ngasih jimat ke pasien. Kita kasih gambar Doraemon misalnya, ini tolong tempel di dinding, ini penolak bala. Itu tidak ada ya. Kita lebih menegaskan untuk supaya pasien itu bisa survive terhadap dirinya sendiri, bisa bertahan, bisa fight terhadap apa yang mengganggunya selama ini. Dengan apa? Ya menanamkan prinsip-prinsip akidah yang benar, prinsip ketauhidan yang lurus. Bukan dikasih jimat, bukan disuruh bergantung pada kita. هبت كالريح قوية جبت كالنار وضية